Ya. Tapi udah masuk barusan mau jalan dari situ mobil ini kencang banget dua, nah itu langsung ngebur yang depan ngebalik ke situ yang mobilnya. Ada yang melihat, sempat melihat atau seperti apa, Bang? Ada tetangga yang lihat, cuman kan jauh. Kiranya dia saya yang mau. Benar, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung Terkini selengkapnya. Truk tronton tabrak 21 kendaraan di Lampung Selatan. Satlantas Polres Lampung Selatan menyebut truk muatan popok alami remblong sebelum tabrak belasan sepeda motor dan dua mobil di Pasar Bakauheni pada Sabtu 29 Juli 2023 pagi. Diketahui truk tronton bernomor polisi B9004JEN mengalami kecelakaan di Pasar Bakauheni Lampung Selatan pada hari ini sekira pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Adapun truk tersebut bermuatan popok yang mengalami kecelakaan di Pasar Bakauheni Selatan dikendarai oleh Juniardi Ginting dari Jakarta dengan tujuan Medan. Truk dengan nomor polisi B9004JN itu menghantam 19 unit kendaraan sepeda motor dan 2 roda 4 yang sedang terparkir. Kanit Patroli Polres Lampung Selatan Ibtu Wariki mengatakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil pengecekan TKP, kecelakaan lalu lintas diawali dari kendaraan minibus Daihatsu Sigra bernomor polisi BE1434DM yang berjalan dari arah Lampung Timur menuju Bakauheni. Kendaraan Daihatsu Sigra, kata Wariki, berjalan beriringan dengan kendaraan minibus BE1876BE. Sesampainya di TKP depan Pasar Bakauheni, kendaraan minibus Daihatsu Sigra berhenti di jalan untuk menaikkan karung dari arah pasar. Lalu bersamaan datang dari arah lintas timur menuju Bakauheni kendaraan truk bernomor polisi B9004JEN bermuatan Pampers dari arah lintas timur menuju Bakauheni. Dikarenakan jalan yang menurun, kendaraan truk tronton bermuatan Pampers tersebut mengalami kerusakan pada rem atau remblong, sehingga pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Kemudian truk tersebut menabrak dua kendaraan minibus. Selanjutnya, pengemudi kendaraan truk berusaha mengendalikan kendaraannya ke kiri jalan dan menabrak parkiran sepeda motor, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas. Sang sopir truk bermuatan popok, Juniardi Ginting, mengaku lebih memilih kendaraan yang menghantam kendaraan lain yang berada di jalan ketimbang masuk jurang di Bakauheni, Lampung Selatan. Saat itu, kata Wariki, cuaca cerah, situasi pagi hari. TKP berada di depan Pasar Bakauheni, jalan berbeton baik. Lebar jalan 14 meter, dua jalur berlawanan arah dipisahkan median jalan dan masing-masing jalur terbagi dua lajur. Wariki menyebut tidak ada korban jiwa akibat truk bermuatan Pampers yang alami remblong dan menabrak belasan sepeda motor dan dua mobil. Namun korban atas nama Siti Juria, warga desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, mengalami luka lecet di tangan dan juga kaki. Dan saat ini ia sudah mendapatkan perawatan intensif dari pihak medis. Laka lantasnya seperti apa pertamanya? Oh, dari sana itu udah kencang blong lah, mobil yang satunya ini tadi yang udah pergi lagi naikin barang. Ya. Tapi udah masuk barusan mau jalan dari situ mobil ini kencang banget dua, nah itu langsung ngebur yang depan ngebalik ke situ yang satunya. Tapi ya Ada ya korban nggak, Pak? kayaknya korbannya ringan, Pak. Keringan. Dibawa kemana, Pak, sekarang? Sekarang di puskes. Di puskes. Satunya pingsan. Pingsan karena mungkin dia trauma kaget. Trauma. Oke.
Terima kasih Pak. Mohon maaf saya bicara dengan siapa Pak? Zainal Abidin. Zainal. Beras di sini. Oke, makasih Pak ya. Ya. Izin ini kronologis laka lantasnya seperti apa pertamanya? Oh, dari sana itu udah kencang belum lah mobil yang satunya ini. Tadi yang udah pergi. Ribuan peserta hadiri Konferwil ke-11 PWNU Lampung. Ribuan Nahdiliyin menghadiri acara konferensi wilayah ke-11 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Lampung yang bertempat di Universitas Ma'arif Lampung, Kecamatan Metro Utara Metro Lampung pada Sabtu 29 Juli 2023. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung, Konferwil ke-11 NU di Metro itu dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar NU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Gubernur Lampung Arinal Junaidi, dan Wakil Gubernur Lampung Kusnunia Salim. Konferwil ke-11 NU juga dihadiri dari PCNU tiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung, serta MWC se-Provinsi Lampung. Para Nahdiliyin yang hadir dalam Konferwil ke-11 NU di Universitas Ma'arif Lampung tersebut mengenakan pakaian berwarna hijau dan didominasi pakaian bermotif batik. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Subhanul Waton. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menyebut Provinsi Lampung merupakan provinsi yang istimewa. Gus Yahya mengatakan Provinsi Lampung memiliki keistimewaan tersendiri karena banyak melahirkan caretaker atau pimpinan-pimpinan terbaik yang berasal dari NU. Selain itu, Konferwil ke-11 PWN Lampung juga menjadi yang pertama dihadiri banyak jajaran petinggi PBNU. Mandiri, dari ada pakai 2 bis, 3 bis, mereka sokongan, iuran, kumpul duit. Jadi misalnya dalam satu ranting itu ada pengurusnya 10 orang, maka kumpul 10 ranting, satu kecamatan misalnya ada 60 orang berangkat, mereka sendiri, ya sendiri. Sementara kalau abang sendiri di NU sebagai apa? Saya ini sekarang adalah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, anggota pengurus, karena ini adalah pengurus sementara, ini bulan saja, jadi sebagai anggota. Jadi tingkatannya cabang atau wilayah provinsi. Kan ini ada pengurus sementara selama 6 bulan, ketuanya dari PBNU, sekretarisnya dari PBNU, maksudnya pusat maksudnya, pusatnya tadi. Nah anggotanya itu siapa? Saya, kemudian ada Pak Safari, ada kemudian Pak Ruslan Abdul Ghafur. Nah sementara Bang, dalam pelaksanaannya Konferwil ini ada perbedaan dari Konferwil sebelumnya? Oh sudah ada. Seperti apa itu Bang? Satu, peserta. Peserta dalam Konferwil sebelumnya itu hanya cabang saja, 15 cabang. Peserta. Ya kalau undangan semua diundang sih begitu. Tapi dalam Konferwil ini pesertanya adalah 15 pengurus cabang dan Kembali beroperasi Eva Dwiana wanti-wanti pihak Angel Swing. Wali Kota Eva Dwiana mewanti-wanti pihak Angel Wing pasca kafe yang berada di Jalan Raden Intan pada Lampung itu diizinkan kembali beroperasi. Sebelumnya, Angel Swing sempat disegel oleh pemerintah Kota Bandar Lampung pada Februari 2023 lalu lantaran melanggar beberapa ketentuan. Eva Dwiana mengungkapkan usai diizinkan dibuka kembali, Angel Wing harus mematuhi peraturan yang berlaku di wilayah Bandar Lampung. Eva meminta Angel Swing menerapkan aturan sesuai izin, yakni kafe dan resto. Selain itu, Eva juga meminta Angel Swing untuk mematuhi 9 syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Ia juga mengaku pihaknya saat ini terus melakukan pemantauan di kafe Angel Swing. Akan tetapi, pemerintah kota akan menutup secara permanen Angel Swing jika kafe tersebut kembali menyalahi aturan. Diketahui sebelumnya ada pun 9 ketentuan yang harus dipatuhi Angel Swing saat diizinkan kembali beroperasi. Yang pertama, Angel Swing melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki, yakni bidang resto dan rumah minum atau kafe.
Poin kedua, dalam menjalankan kegiatan usaha restoran dan rumah minum atau kafe tidak menampilkan musik hingar-bingar dengan ada dan atau tidak ada disc jockey atau DJ, tidak ada permainan lampu sebagai pengiring dan tidak menyiapkan tempat atau memperbolehkan tamu untuk berjoget. Poin ketiga, meja tamu digunakan untuk tempat menyajikan makanan dan minuman dan tidak didominasi oleh minuman beralkohol. Poin keempat, tidak menjual minuman beralkohol golongan B dan C dalam menjalankan kegiatan usahanya. Poin kelima, mematuhi jam operasional sesuai dengan ketentuan peraturan Wali Kota Bandar Lampung. Poin keenam, menjaga keamanan dan ketertiban dalam menjalankan kegiatan usaha. Poin selanjutnya, melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin kedelapan, bertanggung jawab atas semua dampak yang timbul akibat kegiatan usaha yang dilakukan. Dan poin terakhir adalah bersedia dicabut izin usaha atau penutupan permanen apabila melanggar ketentuan pada poin di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka ada perjanjian yang sesuai dengan aturan. Kalau yang namanya kafe, kalau namanya resto. Nah, makanya kita kasih batas waktu sampai jam 10 sampai setengah 11 lah. Kalau mereka melanggar peraturan, kita lihat kan nih, kita pantau nih. Kalau mereka nanti insya Allah mereka sesuai dengan aturannya kita, ya alhamdulillah. Kalau tidak sesuai langsung kita cabut izin usahanya. Permanen ya Bu? Permanen dong. Ya. Buron 8 tahun pelaku pembunuhan di Lampung Tengah buat identitas palsu. Kapolres Lampung Tengah AKBP Doviva Levi Sanjaya mengatakan pelaku pembunuhan ibu 2 anak RP membutuhkan waktu 2 hari. Penangkapan tersangka pembunuhan tersebut hasil dari koordinasi dengan kepolisian Kalimantan, lalu mengamankan dan membawanya ke Polres Lampung Tengah memakan waktu 2 hari lamanya. Menurutnya, meskipun sudah 5 kali dilakukan upaya penangkapan, polisi selalu mendapat kendala di mana tersangka pembunuhan cepat sekali berpindah lokasinya. Terlebih adanya informasi bahwa tersangka membuat KTP palsu untuk kabur dan mengelabui pihak kepolisian. Kemarin saat tim sudah ada di lokasi, meyakinkan identitas tersangka, tekap berhasil mengamankan pelaku di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Hingga polisi akhirnya mendapat alamat pasti pelaku dan melakukan penangkapan pada Juli 2023 lalu. Menurutnya dalam upaya penangkapan berlangsung cepat namun membutuhkan waktu 2 hari perjalanan. Tersangka RP mengaku menyesali perbuatannya menjadi pelaku pembunuhan istrinya sendiri. Saat dirinya ditangkap polisi di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, pelaku pembunuhan asal Lampung Tengah ini mengaku panik dan takut. RP mengaku aksi yang dilakukannya dikarenakan rasa cemburu buta saat melihat korban teleponan dengan lelaki-laki lain. Dirinya merasa tidak dihargai lalu emosi dan terjadilah tindak pidana penganiayaan hingga membunuh korban. Dirinya mengaku saat kabur ia membuat KTP baru di Jakarta lalu mengubah alamatnya menjadi beralamat Sentul. Selama di sana RP kerja serabutan sejak 2015. RP mengatakan dirinya mengaku sempat mau menafkahi 2 anaknya yang masih berada di Lampung namun tidak jadi lalu menelantarkan mereka. Oke, mohon diangkat. Provinsi Banten, pindah ke Jakarta, dan terakhir pindah ke Kalimantan di beberapa kabupaten. Sehingga hal tersebut menjadi kendala. Karena yang bersangkutan juga sempat membuat KTP dengan identitas berbeda. Tanggalnya, tahun kelahiran, itu dimudahkan. Alamat tempat tinggal asal-usul dibedakan. Untuk proses pengejaran terhadap pelaku sudah dilakukan 5 kali penyergapan. Namun yang bersangkutan selalu sudah tidak di tempat. Alhamdulillah, tim TKP 308 Polres Lampung Tengah berhasil mengamankan pelaku di Kalimantan Barat. Jadi saya ceritakan sedikit kronologis kejadian. Kita flashback. Yang bersangkutan ini menikah dengan korban. Tersangka menikah dengan korban sejak tahun 2012 hingga tahun 2015, tepatnya pada bulan Maret. Dan setelah itu 2 bulan setelah berpisah memasuki bulan Ramadan,
tersangka menelpon korban, menyampaikan bahwa rindu dan kangen dengan anak-anak, ingin berbuka puasa dan sahur bersama keluarga di TKP. TKP-nya adalah rumah tinggal mereka dulu saat bersama-sama, yaitu di Kecamatan Trusanunyai, wilayah Lampung Tengah. Dan setelah berbuka puasa, tersangka mengajak putranya yang tua, saat itu usianya masih 5 tahun, yang sekarang mungkin sudah berusia 12 tahun. Diajaklah taraweh bersama. Pulang sholat taraweh, menyaksikan si korban, yaitu itu mantan istri dari pelaku, sedang menelpon seorang laki-laki. Dan pelaku menyampaikan, tolong kamu hargai saya. Satu mobil pickup raib dicuri balik. Satu unit mobil jenis pickup milik warga Dusun Sukamarga, Desa Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung hilang dicuri saat parkir. Handrian Syah, pemilik mobil pickup yang hilang, mengatakan mobil berjenis Mitsubishi bernomor polisi BE8193RM tersebut raib saat parkir di depan rumahnya di Pesawaran. Adapun hilangnya pickup miliknya di Pesawaran, Lampung terjadi pada Jumat 28 Juli 2023 sekira pukul 3:30 dini hari. Henry menuturkan raibnya mobil tersebut pertama kali diketahui sang istri. Lalu sang istri membangunkan dirinya bahwa mobil yang tengah parkir di rumah sudah menghilang. Henry yang berprofesi sebagai pedagang itu memaparkan ada tetangga jauh yang melihat bahwa mobil miliknya keluar dan tetangga yang mengira jika itu adalah dirinya yang hendak bekerja. Dikatakannya saat itu ia dan seorang warga yang merupakan tetangga turut mengejar sampai ke depan Polres Pesawaran, sehingga dirinya pada dini hari itu langsung kembali dan melaporkannya ke Polres Pesawaran. Lanjutnya, terkait dengan proses laporan saat ini sudah diterima oleh petugas Polsek, namun hanya secara lisan. Pasalnya, untuk laporan tertulis, kehilangan dibutuhkan surat BPK mobil tersebut. Dikatakannya, mobil miliknya tersebut tidak dilengkapi keamanan tambahan. Menurut dugaannya, pencuri kemungkinan sudah memiliki yang sama dengan mobil tersebut. Bahkan apesnya lagi, CCTV yang biasanya menyala namun pada dini hari itu dalam keadaan mati. Henry berharap aparat dapat segera menangkap pelaku pencurian mobil miliknya tersebut. Warga Dusun Sukamarga, Desa Gedong Tataan. Oke, Bang, bisa diceritain Bang terkait kronologi hilangnya kendaraan milik Abang itu? Kendaraan apa dan memang ditempatkan memang di sini ya? Iya, posisi mobilnya di sini. Nah, untuk jenis kendaraannya pickup, untuk mereknya Mitsubishi SS. Hilangnya kisaran jam 3.30. Oke, saat itu memang tidak ada CCTV atau seperti apa Bang? Ada CCTV, cuman kebetulan kabelnya copot itu, mati. Jadi nggak pantau sama CCTV. Tapi saat itu diketahui mobil sudah tidak ada, itu pukul berapa Bang? Siapa yang lebih dulu mengetahuinya Bang? Yang pertama mengetahui itu orang rumah sih. Kisaran jam 3.30 sampai 3.32 itulah. Kami kejar, posisi mobil sudah hidup. Kami keluar dari rumah itu udah jalan. Saat itu mengejar sampai mana Bang? Dan dengan siapa Bang mengejarnya? Kami berdua sama teman, tetangga sebelah ini, sama saudara. Kami kejar sampai ke depan Polres. Mobil sudah nggak pantau lagi, sudah jauh nggak kelihatan lagi. Akhirnya kami balik, langsung kami mampir Polres. Di cerita lain ada warga yang melihat, sempat melihat atau seperti apa Bang? Ada tetangga yang lihat, cuman kan jauh. Kiranya dia, saya yang mau ngeluarin mobil itu, jadi nggak ada feeling bahwa itu. Berita selanjutnya adalah kabar promo dari Bazar Matahari Department Store di Mall Kartini. Matahari Department Store mengadakan bazar di lantai 1 Mall Kartini tanggal 1 Juli hingga 30 September 2023 mendatang. Koordinator Bazar Matahari Department Store Herdi mengatakan, selama bazar berlangsung ada promo harga spesial Rp99.000 sepatu wanita La Viola, Jenny dan Peter Keiza.
Sepatu Fladeo diberi harga spesial Rp100.000. Kemudian sepatu Yongki Komaladi beli satu harga spesial Rp99.900 dan beli dua harga spesial Rp159.900. Untuk fashion wanita Exit dan Expand beli satu diskon 50% dan beli dua diskon 70%. Beralih ke fashion pria, celana chinos Emba harga spesial Rp220.000 sampai Rp229.000. Koleksi batik Men and Clo harga spesial Rp100.000. Lalu ada celana triple diskon 50 plus 20%, dompet dan tali pinggang pria De Carlo diskon 50% serta Venezia diskon 75 plus 20%. Dan terakhir Tribuners, handuk beli satu diskon 20% dan beli dua gratis satu. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.